Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 1 November 2024. Renungan didasarkan dari kitab Roma pasal ketiga ayat 21 sampai dengan 31. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan anugerah-Mu yang senantiasa hadir dan memberkati dan menolong kami. Sehingga dalam segala hal kami boleh merasakan kekuatan, merasakan kesegaran, dan merasakan pula Tuhan. Kehadiran-Mu yang senyata-nyatanya ada dan nyata hidup dan hadir dalam seluruh pengharapan kami. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk cinta, kemurahan, dan mujizat-Mu yang berkarya dalam hidup kami. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah kasih-Mu yang besar itu. Maka kami yakin sabda-Mu itulah yang terus membenarkan kami dan memimpin kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, bila kuasa-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus hadir dalam tubuh jiwa roh kami. Sehingga kami dimampukan untuk mendengar dan melakukannya. Kami siap Tuhan untuk pula berjanji senantiasa percaya pada kebenaran sabda-Mu dan percaya pula pada kuasa-Mu yang memimpin kami. Kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya Engkau mengampunkan setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan kebenaran, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Roma pasal ketiga ayat 21 sampai dengan 31. Roma pasal ketiga ayat 21 sampai dengan 31. Mari kita bersama renungkan sabdanya. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 1 November 2024 adalah kesabarannya. Kemarin hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 bukan saja merayakan ulang tahun Adiuswo Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa yang ke-18. Tanggal 31 Oktober, banyak yang memperingati pula, ada beberapa gereja. Kalau dekat kita ya GKJ Dayu,
Kalau Universitas Kristen Duta Wacana. Kalau ulang tahun pernikahan yang saya hafal ya Bapak Eko dan Ibu Yesi. Pernikahannya tanggal 31 Oktober. Tetapi tanggal 31 Oktober ada juga peringatan yang membawa aras kehidupan bergereja semakin dinamis. Artinya apa? Yaitu kehidupan gereja yang semakin berkembang, bertumbuh, dan mereformasi dirinya. Pada peristiwa apa? Itu pada tanggal 31 Oktober 1517. Artinya 507 tahun yang lalu ada peristiwa gerakan reformasi yang diawali oleh siapa? Saya membawa bukunya. Kecil maaf. 95 dalil Martin Luther. Ini tentang latar belakang gerakan reformasi. Dia menempelkan 95 dalil. Untuk apa? Mereformasi gereja pada waktu itu. Disebutkan di sini, secara khusus Martin Luther hendak mengkoreksi tentang penjualan surat penghapusan hukuman. Karena surat itu dijual bebas demi kepentingan gereja. Karena gereja punya sesuatu, punya agenda. Salah satunya membangun gereja secara fisik. Nah, surat ini diperjualbelikan. Bagi Martin Luther ini tidak benar. Hanya dengan surat saja orang dibebaskan dari siksanya atau api neraka. Diampunkan dosanya, maka ini menjadi cetusan bagi Martin Luther untuk mengkoreksi. Bukan saja soal penjualan surat penghapusan hukuman, tetapi pada hal-hal yang lain dalam praktek-praktek gereja yang perlu diluruskan kembali. Maka sejarah reformasi itu terus bergulir dan bergulir dan bergulir. Kemudian Martin Luther, kemudian ada Zwingli, dan kemudian ada Yohanes Calvin, di mana sinode gereja-gereja Kristen Jawa mengikuti cara berpikir atau mengikuti cara pandang atau ajaran yang disampaikan oleh Yohanes Calvin. Nah, kita menjadi bagian itu. Sehingga gereja-gereja Kristen Jawa tentu saja masuk dalam arus reformasi itu sendiri. Maka dalam buku yang saya bawa ini dengan judul Apa itu Calvinisme? Calvinisme berkaitan dengan apa? Dinamika perkembangan pertumbuhan gereja-gereja Calvinis dengan kekhasan dan keistimewaan masing-masing. Karena apa? Gereja-gereja Calvinis itu juga punya rupa-rupa, punya ragam dalam memahami apa yang disampaikan Yohanes Calvin. Sudut pandang orang Jawa berbeda dengan sudut pandang orang Timor. Berbeda pula dengan sudut pandang orang Minahasa. Belum lagi sudut pandang dalam gereja Belanda. Padahal gereja Belanda juga dulu punya dua gereja besar, Hervorm dan Gereform. Belum lagi gereja-gereja Calvinis lainnya di belahan Eropa lainnya. Tetapi Calvinisme paling tidak ada dinamika reformasi di mana gereja terus mereformasi dirinya. Sekalipun ada berbeda-beda tetapi sama muatannya pada gerakan reformasi itu sendiri yang salah satunya diupayakan oleh Calvinis. Nah, jelas dari buku ini Calvin punya tekad yang kuat pada kesadaran spiritual, sekalipun disiplinnya begitu keras. Tapi ia hendak mempertanggungjawabkan imannya kepada Kristus. Kalau menjadi pengikut Kristus, ya harus sungguh-sungguh. Maka Calvin kan sangat terkenal soal apa? Soal tata gereja, soal disiplin rohani, soal tata ibadah. Semuanya diatur dengan teliti. Bahkan hubungan gereja dan negara juga diatur. Makanya kemudian di gereja-gereja Calvinis secara khusus kan ada namanya majelis. Karena memotret dewan kota yang ada di Swiss atau Jenewa. Semua diatur. Termasuk yang agung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak.
soal perjamuan kudus atau pendadaran perjamuan kudus sudah dilakukan oleh Calvin pada tahun 1540. Menarik sekali. Bahkan pastoral yang begitu kuat ditanamkan oleh Yohanes Calvin. Bahkan dari semangat ini membentuk jemaat pada waktu itu. Untuk apa? Hidup sederhana. Dan kemudian bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh. Tetapi dasarnya adalah hanya pada iman kepada Kristus. Mempertanggungjawabkan iman itu dalam kesungguhan secara spiritual dalam kehidupan. Di buku ini sangat menarik soal Calvinisme. Apa yang disampaikan, diajarkan oleh Yohanes Calvin, kemudian berurut pada gereja-gereja Calvinis, dan sekarang dalam Calvinisme, dalam dinamika pemikiran Calvinis atau Calvin di antara gereja-gereja. Nah, lanjutannya adalah buku yang ini, ditulis oleh Van den Ende dan juga oleh Agustinus. Menarik, karena judulnya Ecclesia Reformata Semper Reformanda, artinya gereja yang selalu memperbaharui dirinya. Jadi gerakan reformasi berarti gereja terus tidak mandek. Tapi dalam keajegan untuk percaya, dari sisi yang lain ada hal-hal yang terus diperbaharui dan perbarui. Maka dalam buku ini salah satunya apa? Berkaitan tata gereja tidak mati. Maka selalu disebutkan bisa diubah atau direvisi. Tetapi dengan persidangan, salah satunya dituliskan di sini. Kalau gereja itu mandek, tentu tidak akan bertumbuh dan berkembang. Tapi kembali pada kesadaran iman, pada panggilan iman. Hanya melalui Kristus saja. Keselamatan itu nyata, sehingga gereja harus sopan dan teratur dalam mengikutinya. Iman itu ditunjukkan. Kepercayaan yang benar ditunjukkan dengan tindakan yang benar. Dan tindakan yang benar dengan apa? Dengan beriman yang benar. Kemudian, bagaimana menerjemahkan itu dalam kehidupan bergereja di GKJ? Dulu di Tata Gereja 1932 jelas bahwa pengajaran mengikuti Katekismus Heidelberg. Tentu yang kakung, yang putri yang lebih pirsa dulu soal Katekismus Heidelberg. Tapi kemudian dalam perkembangannya GKJ coba merekonstruksi, membangun kembali ajarannya dalam konteks GKJ. Salah satu bukunya adalah Inilah Sahadatku. Ini ditulis oleh Bapak Pendeta Harun Hadimiono, dosen di Universitas Kristen Duta Wacana, menjelaskan bagaimana gereja, pengakuan iman, dan semuanya harusnya kembali pada kepercayaan yang benar. Supaya benar-benar bahwa mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, di buku ini ada perbandingan juga agama. Berkaitan agama lain juga diperbandingkan di sini. Tapi menegaskan kembali bahwa soal spiritualitas bukan main-main. Soal beriman pada Kristus juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian gerakan reformasi itu kemudian terus mengalir. Sehingga tahun 96, Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa memutuskan untuk memberlakukan pokok ajaran gereja Kristen Jawa. Dan kemudian dicetak tahun 1997. Dengan jelas di bagian pendahuluan disebutkan bahwa GKJ melanjutkan pilihan untuk berjalan pada jalur tradisi reformasi gereja abad 16. Dengan inti bahwa keselamatan manusia hanya karena anugerah Allah, sola gratia, melalui Kristus saja, solo Christo, yang diterima hanya melalui iman, sola fide. Sumber ajaran gereja hanyalah dari Alkitab, sola scriptura. Jadi jelas, gerakan reformasi terus menjadi kehidupan yang diperjuangkan oleh Sinode Gereja Kristen Jawa. Maka dalam gerakan ini, gereja juga harus terus memperbarui Reformata Ecclesia Semper Reformanda S. Gereja yang terus memperbarui diri. Nah, dalam pembaruan inilah ditegaskan secara khusus sola fide. Hanya melalui iman. Iman kepada apa?
kepada Kristus yang menyelamatkan. Jadi sesungguhnya di kehidupan gereja Kristen Jawa ada disiplin rohani yang begitu ketat dan kuat. Ada penyelenggaraan ibadah yang sopan dan teratur. Ada panggilan beriman yang tidak boleh main-main dan harus percaya pada Kristus sebagai juru selamat. Nah, tekanan-tekanan inilah yang memampukan kita untuk terus menghayati panggilan kita kepada Kristus. Bahkan dalam salah satu buku yang tadi sudah saya tunjukkan, Calvin mengatakan ada 2 dimensi yang kemudian menjadi pengajaran dan menjadi tekanan. Satu soal keselamatan, kedua soal kebebasan. Maka kebebasan itu yang harus digunakan untuk merespon karya keselamatan yang dari Tuhan. Berkaitan dengan teks yang kita renungkan hari ini, persis yang saya sampaikan tadi. Judul perikopnya, manusia dibenarkan karena iman. Maka bicara tentang apa? Sola fide. Iman karena apa? Tentu karena ada anugerah, sola gratia. Tentu karena solo Cristo, hanya melalui Kristus itu. Dan itu dijelaskan secara khusus di ayat yang ke-22, yaitu kebenaran Allah, sola gratia. Karena iman, sola fide, dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, solo Cristo. Jelas inilah yang menjadi landasan besar dari gerakan reformasi. Pada kesadaran apa? Bahwa kita berdosa, bahwa kita tidak mampu, bahwa kita bercela. Maka tidak kemudian menggunakan alat lain. Tadi Martin Luther kan mengkritik penjualan surat untuk pembebasan hukuman. Oh, tidak mungkin, tidak bisa dilakukan dengan itu. Apalagi jelas di teks yang kita renungkan. Bukan karena perbuatan, secara khusus di ayat yang ke-27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman, sola fide. Jadi, dalam renungan mingguan hari ini, kita kiranya dipanggil terus untuk mereformasi diri, memperbarui diri, sola fide, dalam iman kita kepada Kristus, bahwa hanya melalui Kristus saja keselamatan itu dinyatakan. Tuhan telah hadir, Tuhan telah menebus, seperti di ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah tekanan, secara khusus dalam pokok ajaran gereja GKJ. Hanya keselamatan melalui Kristus saja. Hanya penebusan yang cuma-cuma dari Tuhan. Maka pesan apa yang kita terima? Mari kita perhatikan. Di ayat yang ke-26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Sola fide. Manusia dibenarkan karena iman. Kiranya kita terus dibenarkan dengan apa kita percaya kepada Tuhan. Bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kita ini dan itu. Tidak. Tetapi karena sesungguhnya. Karena kita dibenarkan oleh kasih Kristus. Dengan kita beriman kepada Kristus. Caranya apa? Tadi sudah saya mengatakan. Kepercayaan yang benar ditunjukkan dengan tindakan yang benar. Ya kalau sudah ditunjukkan tindakan benar, maka itu menunjukkan juga kepercayaan benar. Bagaimana kalau disebut kepercayaan benar sementara tindakannya tidak benar? Maka dalam tema kesabarannya, terus tunjukkan tindakan yang benar. Mumpung Tuhan masih sabar, maka lanjutkan kehidupan kita untuk terus menjadi benar dan menjadi benar. Ada yang sudah dilakukan? Ada. Tetapi ada yang belum. Bahkan kita sadar, yang benar juga kita langgar. Maka kiranya dalam pesan yang pertama ini, mumpung kesabarannya masih diperluas, teruslah kita hidup yang benar. Dan terus beriman kepada Kristus yang diwujudkan dalam tindakan hidup yang benar. Yang kedua, jadi pesan kita bersama. Kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman.
dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Iman. Beriman berarti melakukan. Beriman bukan berarti diam. Bukan karena melakukan ini dan itu seperti tadi saya sampaikan di pesan pertama. Tapi kesungguhan untuk mengikut Kristus. Kesungguhan dalam panggilannya untuk setia. Maka yakinlah, jika kita terus mengikut Kristus, apapun akan dibenarkan oleh Kristus Tuhan kita. Dibenarkan dari apa? Kita dikuatkan, kita disegarkan, kita menemukan rahmat, berkat, kasih setia, mukjizat yang dari Tuhan Yesus. Dan sebagai penutup dalam tema kesabarannya, kita perhatikan secara khusus di ayat 29 dan 30. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang yang bersunat karena iman, maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Kesabarannya bukan saja menunggu kita untuk terus bertobat dan hidup dalam iman kepadanya. Tapi kesabaran menunjukkan, tadi saya mengatakan, keluasan dan kemurahannya. Bukan saja orang-orang Yahudi yang menerima keselamatan, tapi kesabarannya mengundang kita semuanya untuk menemukan sola gratia, hanya anugerah yang dari Tuhan Yesus. Sola Christo yang hanya dari Kristus saja. Untuk itulah, dalam kesabarannya, mari kita datang kepada Tuhan. Supaya kehidupan kita terus dibenarkan. Sedang kebenaran yang darinya, kita diubahkan. Kita direformasi terus kehidupan kita untuk semakin menjadi baik dan menjadi berkat dalam kehidupan bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, rahmat dan berkat serta kebenaran yang telah kami terima. Kami ucap syukur Tuhan, kami dimampukan hanya oleh iman. Iman kepadamu ya Tuhan. Dan keyakinan kami yang dilandaskan pula pada tindakan kami yang benar, dan pada cara, kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga dalam segala sesuatu kami dibenarkan. Dan melalui kebenaran-Mu, Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu telah membenarkan kami. Kasih-Mu itulah yang membenarkan juga Tuhan kehidupan hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Kami yakin Tuhan, Engkau terus hadir di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amorisya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, anak Naladipa Anasera, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, anak Nasya Alana, Ibu Reswiasi. Demikian juga dalam kehidupan Saudara Gilbert, Ibu Frida, Ibu Susilowati, Bapak Pendeta Dwi Nugroho. Kami yakin kasih setia dan berkat-Mu Tuhan menolong, menopang, memulihkan. Demikian juga Tuhan untuk kehidupan Ibu Estri Wardani, warga wilayah 5 yang hendak menjalani kateterisasi untuk pemulihan kesehatan beliau. Kami yakin hadirat berkat dan kuasa-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupan Ibu Estri Wardani. Kami percaya. Demikian juga kami percaya Engkau memberkati Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjanggung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristan Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati dan tolonglah Tuhan. Hanya kasih dan kesembuhan berkat-Mu yang menolong hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga memberkati keluarga yang mendampingi. Kami yakin Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran dan berkat-Mu melimpah. Kami juga berdoa atas setiap pergumulan kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kehidupan kami masing-masing. Kami yang lelah, kami yang bosan, kami yang tertekan, bahkan kami yang merasa putus asa dan tak berdaya. Kami yakin Tuhan kasih-Mu yang hadir, kasih-Mu yang menguatkan, dan kasih-Mu yang menjawab dari setiap kerinduan harapan kami. Dan kami yakin Engkau menyelamatkan kami semuanya Tuhan, termasuk Engkau menyelamatkan kehidupan anak dan cucu kami Tuhan. Baik dalam setiap pekerjaan,
kehidupan rumah tangga, studi mereka, dan apapun yang mereka kerjakan, tolong dan berkatilah Tuhan. Lindungilah mereka, sempurnalah kasih-Mu atas kehidupan anak dan cucu kami. Baik mereka yang ada di kota-kota di Yogyakarta, kota di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri, berkati dan tolonglah Tuhan. Termasuk kehidupan Bapak Isnanto, Ibu Vivi, yang sedang menyelesaikan program doktoral di Filipina. Kami percaya Tuhan kasih kuasa dan anugerah-Mu memberkati Bapak Isnanto dan Ibu Vivi untuk menyelesaikan studi mereka dengan hasil yang baik dan maksimal. Berkati juga keluarga-keluarga mereka yang ada di Yogyakarta. Engkau hadir memberkati, menolong ya Tuhan. Ibu Isnanto dan anak-anaknya, Gavi dan Yohanes, dan juga Engkau berkati suami dari Ibu Vivi, yaitu Bapak Albertus Wahyudi. Kami yakin kasih dan kuasa memberkati kehidupan rumah tangga ini dan keluarga ini. Demikian juga kami percaya Engkau berkati kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Anugerah dan berkat-Mu hadir senantiasa Tuhan, dan kasih-Mu yang memelihara kami semuanya dalam persekutuan di GKJ Sarimulyo. Kami percaya juga Engkau berkati bangsa dan negara kami Indonesia dalam kemurahan dan keselamatan yang dari-Mu. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Yang Kakung, Yang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.